pembaca setia Fibis News, bersama dengan saya pada saat ini Emi Trimahanani dalam program Fibis Dialog. Pada saat ini mungkin saudara telah mengenal siapa yang akan kami ajak untuk berbincang-bincang, yaitu seorang tokoh perbankan, Roy Arman Arfandi, Wholesale Banking Director dari Bank Permata. Selamat siang, Pak Roy. Selamat siang, Bu Emi. Baik, para pembaca, kami akan berbincang-bincang untuk beberapa topik. Pertama kali kami mengucapkan terima kasih untuk waktu yang disediakan bagi kami. Para pembaca sudah menunggu juga untuk kesempatan ada bertemu dengan kita pada saat ini. Mungkin kami ingin mengetahui beberapa hal, Pak Roy. Yang pertama adalah kira-kira apa yang akan diantisipasi atau yang akan dilakukan oleh Bank Permata, khususnya yang pertama adalah dalam rangka masih ada bayang-bayang bisnis global, krisis global maksud saya yang muncul di Eropa dan masih berlangsung juga sampai 2012 ini. Bagaimana menurut Bapak pengaruhnya khususnya bagi perbankan di Indonesia secara umum dulu, Pak? Saya coba menjawab pertanyaan dari Bu Emi. Basically krisis global yang terjadi di Eropa pada akhir tahun 2012 ini, Bu, itu kita mesti bedakan antara kejadian 2008 dengan 2011 kemarin, Bu. Pada saat 2008 itu kita ada semacam corporate crisis, di mana Lehman Brothers yang mengalami krisis sehingga terpaksa ditutup oleh pemerintah Amerika Serikat. Sementara krisis 2011 ini adalah lebih banyak kepada arah krisis yang terjadi pada negara-negara yang ada di Eropa. Betul. Jadi agak sedikit berbeda kasusnya, Bu. Tapi mungkin Ibu benar bahwa impact-nya pasti akan terasa. Karena kalau sudah menyangkut Eropa sebagai salah satu komunitas negara terbesar di dunia, impact-nya ke negara juga akan terasa sooner or later, Bu. Nah, yang saya perkirakan adalah mungkin dampaknya tidak akan terlalu terasa saat ini. Karena saat ini juga krisis di Eropa ini kan dalam tahap semacam recovery oleh pemerintah-pemerintah yang ada di Eropa sendiri, Bu. Jadi kita juga dalam tahap wait and see melihat kira-kira penyelesaiannya seperti apa dan kira-kira impact langsungnya seperti apa. Karena yang saya takutkan adalah apabila krisis ini berkepanjangan, impact-nya mungkin belum langsung terasa ke Indonesia, tapi mungkin akan terasa ke Amerika Serikat maupun ke China. Apabila China akan terimbas oleh krisis di Eropa, kemungkinan impact-nya akan terasa juga ke negara-negara lain yang mempunyai hubungan dagang dengan China. Itu yang akan kita perhatikan sampai saat ini gitu. Tapi saya membaca berita itu mungkin Indonesia, perbankan Indonesia akan terkena dampaknya kurang lebih di akhir 2012 begitu baru terasa. Kira-kira bagaimana menurut Pak Roy? Oke, saya merasa jika ada impact-nya mungkin impact-nya tidak akan sebesar dibanding impact yang terjadi pada saat 2008. Mari kita berharap bersama ya agar impact-nya tidak sebesar tahun 2008, karena sampai saat ini saya melihat bahwa impact dari krisis Eropa ini belum terlalu terasa di Indonesia gitu. Dengan kembali masuknya Indonesia ini kan berita bagus ya, ini begitu disambut dengan senang waktu kita masuk di dalam rating investment grade oleh dua lembaga perating yang menyatakan bahwa kita masuk dalam investment grade. Seberapa besar kira-kira dampaknya menurut Pak Roy di dalam bisnis perbankan Indonesia di 2012 ini, Pak? Oke. Silakan, Pak. Saya terus terang sangat gembira dengan masuknya kembali Indonesia ke dalam investment grade, karena hal ini akan berarti bahwa Indonesia masuk ke dalam negara-negara target investasi dari para fund manager atau dari para investor-investor dari luar negeri. Apabila ini terjadi, berarti investasi Indonesia akan semakin meningkat dengan mengalirnya dana-dana asing yang masuk ke Indonesia. Apabila investasinya makin banyak di Indonesia, tentu buat perbankan Indonesia akan menimbulkan potensi atau peluang untuk membiayai investasi tersebut dari sisi domestiknya, Bu. Iya, betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dalam hal ini sendiri, kalau untuk Bank Permata kira-kira bagaimana, Pak? Yang sudah dipersiapkan atau mau untuk mengantisipasi atau planning daripada Bank Permata sendiri atau khususnya bahkan wholesale banking yang Bapak pimpin? Oke, sementara ini kita juga masih melihat seberapa besar peluang investasi yang akan masuk ke Indonesia, Bu, dan kita juga akan tetap secara prudent dalam mengantisipasi pertumbuhan ekonomi ini. Jadi kita akan melihat juga beberapa investasi yang mungkin visible oleh bank.
Jadi tidak semata-mata investasinya masuk, terus kita juga akan langsung melakukan pembiayaan, tapi kita akan lihat visibility dari investasi tersebut. Dari risikonya juga gitu, Bu. Kami mengutip apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Bapak Darmin Nasution. Beliau optimis bahwa pertumbuhan ekonomi 6,5%, ya, maka akan meningkatkan pertumbuhan kredit perbankan dari 24 sampai 25% di tahun 2012. Nah, sekarang kita masuk kepada strategi Bank Permata, Pak Roy. Kira-kira dalam meningkatkan pertumbuhan kredit baik korporasi maupun secara keseluruhan segmen, apalagi dalam persaingan perbankan yang cukup ketat, apa yang akan dilakukan oleh Bank Permata? Silahkan, Pak. Oke, pada prinsipnya seperti tadi yang saya katakan, Bu, kita akan tetap menjalankan asas kehati-hatian, prudent, di mana kita akan melihat dan kita akan fokus kepada industri-industri yang terbukti sudah lebih tahan terhadap goncangan ekonomi. Itu salah satu misalnya strategi yang akan kita lakukan untuk mengantisipasi pertumbuhan bisnis usaha perbankan kami di tahun 2012. Di luar itu kita juga akan melihat beberapa hal, misalnya kita akan mencoba meningkatkan produktivitas dan meningkatkan efisiensi dari operasional perbankan kami, dan itu juga kita akan meningkatkan pendapatan berbasis fee income, Bu. Jadi kita akan merupakan usaha-usaha dari kami untuk melakukan cross selling, melakukan product bundling agar bisa meningkatkan fee based income. Iya, baik, Pak. Oke. Kalau boleh tahu nih, Pak, kira-kira bagaimana dengan perkembangan seperti ini, target laba Bank Permata 2012 itu kira-kira tuh pasti sudah ada, sudah dicanangkan. Pengembangan apa yang akan dilakukan di dalam mencapai target laba tersebut, Pak? Kalau boleh di-share kepada para pembaca Fibis News. Pada prinsipnya kami ingin memperoleh laba yang sebaik mungkin, dan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, Bu. Cuma kita seperti yang tadi saya ngomong, ada impact dari ekonomi krisis di Eropa, dan juga ada beberapa perubahan-perubahan kondisi ekonomi. Kita juga lagi menghitung kembali lah kira-kira target laba kami ini tahun ini kira-kira seperti apa gitu, Bu. Karena dampak ini dari Eropa ini kan belum terlalu terasa sekarang. Betul. Jika itu terjadi dampaknya datang pada akhir tahun, kan itu mungkin akan merubah proyeksi kami. Jadi pada saat ini mungkin saya belum dapat sharing, tapi kurang lebih kita mengharapkan agar laba yang kami peroleh tahun ini bisa kurang lebih sama seperti tahun lalu. Ya. Kalau boleh Pak Roy, untuk mungkin bisa disampaikan kepada para pembaca Fibis News, kira-kira menghadapi keadaan-keadaan seperti ini kan ada yang panik, ada yang tidak gitu ya. Mungkin Bapak boleh sampaikan kepada pembaca kami, baik ada ya bankers, para investor, kemudian beberapa juga ada para mahasiswa-mahasiswa ekonomi mungkin, dan pembaca-pembaca yang lainnya. Mungkin Bapak ada tips-tips untuk disampaikan dalam rangka menghadapi kondisi seperti ini. Silahkan. Oke, mungkin beberapa tips dari saya adalah kita perlu tidak perlu panik. Kita cukup melakukan analisa yang lebih mendalam atas kejadian-kejadian yang terjadi ini, dan kita menelah kira-kira impact-nya ke kita apa sebelum kita mengambil tindakan-tindakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Saya kira itu mungkin kuncinya. Jadi kalau bisa terjadi kepanikan di masyarakat, misalnya harga saham turun atau gimana, kita jangan ikut-ikutan panik sehingga mengambil langkah yang dilakukan oleh orang lain. Tapi kita juga perlu menganalisa apakah impact-nya ke kita itu berapa besar. Dan memang kalau impact-nya cukup besar, mungkin kita perlu memikirkan kira-kira apa kita harus melakukan cut loss atau enggak. Seperti itu barangkali, Bu.